Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangi Amirullah Al-Azhar dengan NIM S1S1 20049. Di sini saya akan menjelaskan dua materi pada mata kuliah Sistem Operasi. Materi pertama itu First Come First Serve atau FCFS dan konsep proses. Materi pertama yaitu First Come First Serve atau FCFS. Algoritma FCFS membuat setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. First come first serve ini bersifat non-preventif atau tidak dapat dilakukan penyelaan oleh proses lain walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kelebihannya yaitu algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapatkan prioritas. Kekurangannya yang pertama, waiting time rata-rata itu cukup lama. Yang kedua, sering terjadinya convoy effect. Diketahui ada 3 buah proses, ini contoh pada first come first serve. Diketahui ada 3 buah proses dengan burst time P1 sama dengan 24 ms, P2 sama dengan 3 ms, dan P3 sama dengan 3 ms. Hitunglah waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma first come first serve. Dapat dilihat pada gambar ini. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms atau P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms atau menunggu P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 ms karena menunggu P1 dan P2 selesai. Penerapan FCFS sebelum dapat dilihat pada aplikasi Gojek. Sebelum pemesanan kendaraan ataupun makanan melalui aplikasi Gojek dikonfirmasi dan dilayani, maka pengguna harus menunggu sesuai waktu yang ditetapkan. Sesuai waktu yang ditetapkan, sistem ini menggunakan first come first serve, di mana pemesanan pertama akan lebih dulu dikonfirmasi dan dilayani, kemudian pindah ke pemesanan berikutnya dengan durasi menunggu sesuai push time antrian sebelumnya. Materi kedua adalah konsep proses. Konsep proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi menurut Silbert chart. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text extension, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter and stack. Pembentukan proses. Yang pertama adalah system call atau create process, sebuah proses yang dilalui untuk membentuk proses turunan. Yang kedua adalah proses induk atau parent process, membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya. Yang ketiga adalah proses turunan atau child process, dapat membuat proses baru sehingga dapat membentuk pohon proses. Itu adalah terminasi proses. Yang pertama itu turunan melampaui penggunaan sumber daya yang dialokasikan. Yang kedua, task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai. Yang keempat, cascading termination. Status proses. Yang pertama, running. Status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua, waiting. Status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M or K. Yang ketiga, ready. Status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang keempat, new. Status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang terakhir adalah terminate. Status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Status utama proses. Status utama proses adalah sebuah circle di mana run, setelah itu waiting, setelah itu ready, dan akan berputar terus sehingga membentuk siklus. Yang itu adalah hierarchy proses. Hierarchy proses biasanya tidak sangat deep atau lebih dari 3 tingkatan adalah tidak wajar.
di mana hierarki berkas umumnya 4 atau 5. Pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkas. Biasanya, hanya sebuah parent proses dapat mengontrol atau bahkan mengakses sebuah proses anak. Tapi mekanismenya membolehkan berkas-berkas dan direktori dibaca oleh a wider group daripada hanya owner. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.